Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Yesar dari Cars and Crowns. Kali ini saya ingin mengajak Anda sedikit melupakan situasi yang menantang saat ini dan menikmati salah satu ciptaan otomotif terbaik saat ini. Ini adalah Rolls-Royce Ghost generasi terbaru. Jadi mobil Rolls-Royce Ghost ini adalah sebuah mobil yang penting bagi pabrikan super mewah asal Inggris ini. Karena dalam 11 tahun terakhir, model ini penyumbang penjualan terbanyak bagi mereka. Dan untuk itu, Rolls-Royce sangat serius dalam mengembangkan Rolls-Royce generasi terbaru ini. Dan mereka menghabiskan 5 tahun untuk mendesain mobilnya. Uniknya lagi, dalam 5 tahun itu, mereka mengapproach, mendekati, dan berdialog dengan para pelanggan Rolls-Royce untuk mencari tahu apa yang mereka inginkan ada di Ghost generasi terbaru ini. Dan hasilnya adalah Post Opulence, sebuah pendekatan yang mencari tahu esensi kemewahan. Jadi Rolls-Royce mengetahui bahwa konsumennya ingin sesuatu yang minimalis dan tidak memancarkan kemewahan yang semu. Jadi tidak ada chrome yang eksesif di sini, tidak ada yang vulgar. Semuanya adalah luxury to the essence. Dan jika mobil ini sebuah jam, mungkin mobil ini adalah sebuah jam Patek Philippe yang mempunyai desain yang klasik, timeless, tapi juga tetap menarik. Dan jika ada perempuan, mungkin mobil ini adalah sebuah tas Chanel yang memiliki desain yang timeless juga, tapi tetap menarik. Dan ketika melihat mobil ini untuk pertama kalinya, ketika tutup kain putihnya dibuka, saya melihat jika mobil ini jauh lebih sporty jika dibandingkan dengan pendahulunya. Ini dikarenakan karena konsumen Rolls-Royce age groupnya atau kelompok usianya semakin muda, jadi mereka menginginkan mobil yang terlihat lebih sporty. Kita bisa lihat, pertama kali saya melihat mobil ini, saya bisa melihat bahwa kap mesinnya terlihat lebih rendah dan fenders di samping ini terlihat lebih lebar. Jadi sangat sporty sekali jika dibandingkan dengan pendahulunya. Mobil ini juga terlihat lebih minimalis, lebih streamline, lebih mulus jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Yang menurut saya, ini merupakan sebuah desain yang sangat amat bagus. Jadi pendekatan post opulence ini yang mencarikan semua keinginan konsumen Rolls-Royce tertuang di sini, dan menurut saya ini adalah sebuah desain eksterior yang sangat baik dan sebuah upgrade yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan generasi pendahulunya. Oke, kalau saya sangat suka sekali dengan bagian depan dari mobilnya. Bagian depan ini sungguh mengubah pandangan saya terhadap mobil ini jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Di sini kita bisa lihat jika patung Spirit of Ecstasy sekarang lebih clean looking karena tidak ada panel yang memisahkan antara bumper depan dan kap mesinnya. Sekarang patung ini seperti memiliki pulau tersendiri di kap mesin mobil, membuatnya lebih bersih, lebih clean looking, dan lebih menarik menurut saya. Dan kita bisa lihat jika di sini memang lebih minimalis, namun ada kadar kemewahan yang cukup terjaga. Di sini kita bisa lihat finishing di patung Spirit of Ecstasy-nya begitu bagus dengan mirror finish, dan juga grillnya yang dipoles dengan tangan sampai kita bisa berkaca di permukaan grill yang satu ini. Dan uniknya lagi, kantian grillnya juga sekarang memiliki 20 LED di baliknya yang memancarkan cahaya yang hangat dan tentunya akan menarik untuk dilihat ketika malam hari. Dan seperti yang saya bilang, tampilan depan mobil ini sekarang lebih minimalis dan desainnya lebih sporty dengan bumper depannya yang kita bisa lihat jika desain air intake-nya sekarang lebih sporty lagi jika dibandingkan dengan pendahulunya. Overall, bagian depan dari Rolls-Royce Ghost terbaru ini memang sangat menarik, khususnya untuk konsumen yang lebih muda yang menginginkan sebuah mobil yang lebih dinamis tapi tetap elegan dan mewah. Mobil ini menggunakan mesin yang mirip seperti yang digunakan di Rolls-Royce Cullinan, mesin V12 twin turbo yang mempunyai kapasitas 6.750 cc, besar sekali. Dan mesin ini bisa menghasilkan 563 tenaga kuda dan torsi 850 Nm.
Menariknya lagi, di kompartemen mesin ada berbagai macam penopang atau strut brace yang berfungsi untuk menambah kerigidan mobilnya dan menambah handlingnya agar menjadi lebih baik. Nah, menariknya, Rolls-Royce Ghost terbaru ini adalah mobil pertama di dunia yang menggunakan suspensi planar. Sistem suspensi ini memiliki part wishbone tambahan di bagian atas yang di gambar ini kita bisa lihat berwarna ungu. Part ini berfungsi untuk meredam getaran yang dihasilkan oleh jalan sehingga mobil bisa melaju dengan lebih mulus dan lebih nyaman untuk penggunanya. Oke, jadi kita lihat samping mobil ini. Di sini ada garis warna kuning yang memanjang dari depan ke belakang, dan uniknya lagi di Inggris sana seorang craftsman membuat garis ini dengan tangan dengan sebuah kuas menariknya dari depan ke belakang. Jadi sangat luar biasa sekali, mereka bisa membuatnya begitu lurus dan begitu rapih karena ini buatan tangan, bukan menggunakan mesin. Dan kita lihat di sini velgnya berukuran 21 inci dan memiliki warna hitam untuk memancarkan aura sporty yang lebih dinamis lagi. Dan di sini ada emblem Rolls-Royce. Dan tentu saja karena ini sebuah Rolls-Royce, layout pintunya cukup unik. Dan pintunya juga power door. Ada sebuah motor listrik yang membantu kita membuka pintunya. Jadi bukan pintu ini, karena pintu ini cukup berat, tidak akan menyulitkan untuk kita karena dibantu didorong oleh motor. Begitu juga dengan pintu belakang. Kita bisa menarik atau membuka pintu mobil ini dengan mudah sekali. Dan seperti yang saya bilang, layout pintunya unik untuk Rolls-Royce. Depannya seperti biasa, namun di belakang layoutnya adalah sebuah pintu suicide door yang membuka ke belakang. Tujuannya adalah agar penumpang belakang lebih mudah untuk masuk dan keluar mobilnya. Dan tentu saja karena ini sebuah Rolls-Royce, ada satu fitur yang unik. Ada detail ini di mana kita bisa menekan sebuah tombol dan kita bisa mengeluarkan payung dari pintu mobilnya. Sangat unik sekali. Dan salah satu fitur baru yang diadopsi dari Phantom generasi terbaru dan juga Cullinan, pintu mobil ini sekarang bisa tertutup secara otomatis. Kita hanya perlu menekan sensor di handle pintunya dan pintu mobilnya akan tertutup secara otomatis. Begitu juga dengan pintu di belakang, kita tinggal menekan sensor pintunya dan pintunya menutup secara otomatis. Jadi convenient dan mudah sekali untuk para penggunanya. Oke, mari kita coba masuk ke dalam kabin depan Rolls-Royce Ghost terbaru. Tentu saja karena ini sebuah Rolls-Royce, ada detail yang unik. Kita hanya perlu menekan tombol di center console dan pintunya menutup sendiri. Fitur ini tentunya eksklusif ada di sebuah Rolls-Royce dan cukup unik dan keren menurut saya. Dan wow, ketika saya pertama kali masuk ke kabin ini, aura kemewahannya begitu terasa. Desain interior mobil ini jauh lebih menarik jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang mungkin interiornya sudah terlihat lebih klasik sekarang. Sekarang desainnya lebih kontemporer, lebih dinamis, namun tetap begitu mewah dan elegan. Di sini kita bisa lihat permukaan dashboardnya sedikit berombak, lebih dinamis seperti hanya di Cullinan. Dan wow, ketika saya duduk di mobil ini, posisi duduknya, kursinya sangat nyaman sekali, paddingnya begitu empuk, dan tentunya kursi mobil ini elektrik, bisa kita adjust sesuka kita. Dan wow, begitu saya menyentuh permukaan setir, kulitnya memang sangat berkualitas tinggi. Salah satu indikator jika kulit berkualitas tinggi adalah permukaannya yang sangat halus. Mungkin Anda bisa mendengar ketika saya menyentuh permukaan setir ini. Bisa terdengar begitu halus permukaan setirnya. Dan kita bisa lihat semua material di interior ini berkualitas tinggi, mulai dari kulitnya, panel kayunya yang memiliki pattern atau pola yang unik, aksen chrome-nya. Dan uniknya lagi, mobil yang satu ini memiliki pesanan khusus untuk interiornya karena memiliki
trim interior dengan 3 warna. Jadi ada warna hitam, aksen kuning, dan juga warna putih. Jadi kombinasi hitam, kuning, dan putih. Dan untuk memiliki 3 warna itu adalah sebuah bespoke option atau pesanan khusus untuk sebuah Rolls Royce. Dan kombinasi 3 warna itu menurut saya membuat mobil ini terasa lebih muda, terasa lebih dinamis, sejalan dengan misi mobil ini untuk lebih menarik kepada konsumen yang lebih muda. Dan bagi pemilik yang ingin menyetir sendiri akan sangat nyaman. Setir mobil ini juga diameternya lebih kecil jika dibandingkan dengan Phantom, dan bantalan setirnya lebih tebal sehingga terasa sedikit lebih sporty untuk digunakan. Dan untuk pengemudinya, di depan ada 3 indikator. Uniknya untuk Rolls Royce tidak ada RPM meter, jadi hanya ada power reserve di kiri, ada speedometer di tengah, dan ada indikator bensin dan temperatur di sebelah kanan. Sangat minimalis, sangat hanya yang esensial saja yang ditampilkan. Dan di tengah ada layar 12 inci yang menampilkan grafis yang sangat tajam dan mudah untuk dilihat. Dan mobil ini menggunakan knob seperti iDrive yang ada di BMW, karena tentunya Rolls Royce dimiliki oleh BMW Group. Jadi ini merupakan sebuah fitur yang positif, bagus, karena knob bergaya iDrive sangat intuitif untuk digunakan. Kita bisa lihat, kita hanya tinggal memutar knobnya dan kita bisa mentoggle berbagai macam fitur di mobilnya. Jadi sangat mudah sekali digunakan ketika berkendara khususnya. Dan di setirnya juga ada berbagai macam tombol yang memudahkan pengemudinya, ada untuk mengatur volume, mengangkat telepon, voice command, sampai ke cruise control. Dan di sini juga ada bespoke audio dengan 18 speaker yang tentu kualitasnya akan sangat bagus, nanti mungkin kita bisa coba. Dan di samping sini ada emboss Spirit of Ecstasy yang sangat luar biasa, bagus detailnya menurut saya. Dan salah satu detail yang baru adalah bagian detail yang ini, di mana ada tulisan Ghost, dan backgroundnya seakan-akan ada ribuan bintang yang menyinari tulisannya. Menurut saya cukup mempercantik interior mobil ini dengan detail yang satu ini. Cuman sayangnya memang tidak se-customizable seperti sebuah Phantom, di mana the gallery di dashboard depan Phantom kita bisa memesan khusus untuk menaruh sebuah karya seni ataupun bahkan jam kesayangan kita untuk dipajang di belakang panel dashboard depan ini. Cuman overall menurut saya it's a very significant improvement, sebuah improvement yang sangat besar sekali jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Namun sensasi yang dihasilkan masih seperti sebuah Rolls Royce. Khususnya ketika penumpang depan, ketika kita berkendara, kita bisa melihat kap mesin yang sangat panjang di depan dan Spirit of Ecstasy di tengah yang menemani perjalanan Anda, yang membuat pengalaman berkendara dengan mobil ini lebih spesial jika dibandingkan dengan mobil yang lainnya. Very nice menurut saya, dan bagi konsumen yang ingin berkendara sendiri ketika weekend, saya pikir akan menikmati berkendara di mobil ini, khususnya dengan segala fitur, segala teknologi seperti 4-wheel steering yang diturunkan dari Phantom dan Cullinan ada di mobil ini, membuat mobil ini lebih lincah dengan sasis space frame aluminium terbaru seperti yang digunakan di Phantom dan Cullinan, juga membuat mobil ini lebih rigid, handlingnya bisa lebih bagus lagi, dan dengan dimensi dan berat yang lebih ringan jika dibandingkan dengan Phantom dan Cullinan, maka saya pikir pemilik mobil ini akan menikmati berkendara dengan mobil ini. Nah, seperti yang saya bilang, dengan suicide door, bukaannya lebih besar sehingga kita bisa lebih mudah untuk masuk ke dalam mobilnya. Dan tentu saja karena ini sebuah Rolls Royce, kita hanya perlu menekan knob sini dan pintunya otomatis tertutup. Keren sekali. Dan wah, di belakang sini sangat nyaman sekali, dan ruang yang ditawarkan masih sangat amat lega menurut saya. Walaupun ini lebih kecil dimensinya jika dibandingkan dengan Phantom, namun wah, pengalaman berada di kabin belakang ini saya pikir cukup baik, sangat luas sekali, dan kita bisa lihat legroom yang saya miliki di sini
sangat lega sekali, headroom sangat lega sekali. Dan walaupun ini varian short wheelbase, bukan yang extended wheelbase, positifnya di belakang ini juga kursinya masih elektrik. Kita bisa mengatur dengan menekan knob di samping sini. Kita bisa merebahkan kursinya sesuai keinginan kita. Dan wah, di sini sangat nyaman sekali. Bantalan kursinya sangat empuk sekali dan dikombinasikan dengan kulitnya yang sangat lembut. Ini adalah kabin belakang yang sangat nyaman sekali. Dan tentu saja untuk menunjang para eksekutif yang memiliki mobil ini, di belakang sini kita akan dimanjakan dengan sebuah portable table. Oke, dan uniknya lagi di mobil ini ada option Starlight Headliner, di mana ada banyak sekali LED yang mensimulasikan seakan-akan ada gugusan bintang di plafon mobil ini. Kita bisa nyalakan dengan menekan tombol di atas sini, dan di interval beberapa detik juga akan ada shooting star yang melesat di atas plafon mobilnya. Jadi dengan adanya Starlight Headliner ini membuat ambience berkendara yang unik menurut saya. Saya sekarang berada di belakang sini terasa lebih rileks dengan adanya seakan-akan hamparan bintang di atas sana. Seakan-akan malam hari, saya terasa lebih rileks lagi. Dan khususnya mobil ini sekarang lebih senyap seperti Phantom dan Cullinan. Dibandingkan generasi terdahulu, ada 100 kg lebih material yang membuat mobil ini lebih kedap jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dan wow, memang pengalaman yang sangat menyenangkan di kabin belakang mobil ini. Jadi bagi para eksekutif pebisnis masih bisa sangat nyaman di kabin belakang sini dan tetap bisa menyetir dengan nyaman juga. Rolls-Royce Ghost terbaru ini merupakan sebuah paket yang sangat menarik untuk para pebisnis sukses di luar sana.